Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu pertama saya sendiri Cindy Bella Salviana dengan NPM 02119329. Lalu selanjutnya Perkenalkan, nama saya Fahri Arabi dengan NPM 02119327. Perkenalkan, nama saya Lira Sulistriana dengan NPM 0211191151. Perkenalkan, nama saya Zara Syahran dengan NPM 0211191146. di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami, yaitu analisis struktur dan skala upah pada PT Sinar Perempuan Indonesia yang telah kami teliti. Oke, yang pertama ada profil company. Nah, PT Sinar Perempuan Indonesia berkomitmen untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa diakses untuk seluruh perempuan di Indonesia ini dengan sistem one click akses teknologi sebagai super aplikasi for women empowerment. Nah, yang dimana berfokus pada platform yang meningkatkan kualitas perempuan dari aspek personal improvement dan penanganan kekerasan pada perempuan Indonesia. Nah, selanjutnya ada struktur skala upah. Menurut Peraturan Menteri atas Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang struktur dan skala upah bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 1.3 yang berisi skala dan struktur upah adalah susunan singkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai tertinggi untuk setiap golongan jabatannya. Nah, selanjutnya itu di sini ada penyusunan skala upah dengan metode ranking sederhana. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan jabatan dan uraian tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Lalu membuat daftar jabatan dan urutan jabatan berdasarkan dari tugas yang termudah. Nah, yang selanjutnya itu membuat tabel struktur jabatan dan skala upah yang terdiri dari golongan jabatan. Lalu ada kolom jabatan dan upah terkecil sampai terbesar. Lalu menentukan upah terkecil untuk jabatan yang terendah. Lalu selanjutnya menentukan upah terbesar untuk jabatan yang lebih tinggi. Dan selanjutnya menentukan upah terkecil dan upah terbesar untuk jabatan yang selanjutnya. Dan memasukkan upah terkecil dan upah terbesar sesuai dengan jabatannya. Lalu menentukan golongan jabatan untuk masing-masing jabatannya. Nah, selanjutnya itu ada metode penyusunan struktur dan skala upah pada PT Sinar Perempuan Indonesia. Nah, di PT Sinar Perempuan Indonesia ini dia menggunakan metode ranking sederhana dengan menentukan golongan jabatan dan uraian tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan daftar jabatan dan uraian tugas pada PT Sinar Perempuan Indonesia. Berikut merupakan daftar jabatan beserta penjelasan uraian tugasnya dari masing-masing jabatan yang terdapat pada PT Sinar Perempuan Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa di tabel ini terdapat jabatan beserta uraian tugasnya. Yang pertama ada non-staff. Nah, non-staff ini tugasnya mengurusi semua kegiatan kantor dan bertugas untuk mengendalikan kegiatan yang ada di kantor. Yang kedua, ada VIC non-staff. Nah, VIC non-staff ini bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya pekerjaan atau proyek tertentu dalam perusahaan. Nah, yang ketiga, ada staff. Nah, staff ini bertugasnya mengurusi semua kegiatan kantor dan bertugas untuk mengendalikan kegiatan yang ada di kantor. Nah, yang keempat, ada senior staff. Senior staff ini tugasnya mengurusi semua kegiatan kantor dan bertugas untuk mengendalikan kegiatan yang ada di kantor. Yang kelima ada VIC staff. Nah, VIC staff ini bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya pekerjaan atau proyek tertentu dalam perusahaan. Yang keenam ada kepala divisi. Nah, kepala divisi ini tugasnya melakukan pengecekan sistem kerja yang sudah dibuatkan oleh supervisor atau manajer departemen. Yang ketujuh ada junior manager. Nah, junior manager ini
tugasnya mengkoordinasi user atau pelaku proses dalam menyelesaikan masalah yang muncul secara langsung di lapangan. Yang kedelapan ada manajer. Manajer tugasnya melakukan perencanaan, pengelolaan, dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Yang kesembilan ada senior manager. Nah, senior manager ini tugasnya memonitor pekerjaan dan mengadakan evaluasi kepada manajer dan junior manager. Yang ke-10 ada general manager. Nah, general manager ini tugasnya mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Yang ke-11 ada direktur. Nah, direktur ini tugasnya memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepada bagian manajer. Yang terakhir ada C-level. Nah, C-level ini tugasnya menentukan arah perusahaan, menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak luar, dan mempertajam nilai-nilai serta standar perusahaan dan tugas berat lainnya. Selanjutnya ada golongan jabatan pada PT Sinar Perempuan Indonesia. Berikut kolom jabatan yang terdapat golongan jabatan dan daftar jabatan yang ada dalam PT Sinar Perempuan Indonesia, di mana pada kolom tersebut diurutkan dari golongan jabatan terendah hingga golongan jabatan tertinggi. Di sini kami sudah ada tabel yang dilampirkan tabel kolom jabatan, yaitu dalam PT Sinar Perempuan Indonesia terdapat 12 jabatan. Nah, golongan terendahnya itu terdapat di golongan pertama, yaitu sebagai non-staff, dan golongan kedua jabatannya sebagai VIC non-staff, golongan ketiga jabatannya sebagai staff, golongan keempat jabatannya sebagai senior staff, golongan kelima jabatannya sebagai VIC staff, golongan keenam jabatannya sebagai kepala divisi, golongan ketujuh jabatannya ini sebagai junior manager, golongan ke-8 jabatannya sebagai manager, golongan ke-9 jabatannya sebagai senior manager, golongan ke-10 jabatannya sebagai general manager, golongan ke-11 jabatannya sebagai direktur, dan golongan terakhir yang ke-12 yaitu jabatannya sebagai C-level. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada metode ranking sederhana pada PT Sinar Perempuan Indonesia, di mana berikut merupakan struktur dan skala upah dari PT Sinar Perempuan Indonesia yang menggunakan metode ranking sederhana, yaitu dengan menyusun dari mulai upah terendah hingga upah tertinggi berdasarkan golongan jabatannya masing-masing. Dan di sini juga sudah kelompok kami lampirkan untuk tabel kolom jabatannya, dan di sini juga sudah diurutkan dari mulai yang terendah hingga tertinggi, dari mulai golongan jabatan terendah hingga golongan jabatan tertinggi, lalu ada daftar atau status terendah hingga status jabatan tertinggi. Lalu di sini juga ada upah minimum dan maksimumnya. Nah, karena sudah diurutkan semua, di sini juga dapat disimpulkan bahwasannya untuk golongan jabatan terendah dan status jabatan terendah itu serta upah minimum terendah itu ada di golongan jabatan 3, yaitu statusnya sebagai staf penguji pelayanan produk atau P3K dengan upah minimumnya itu 2.500.000 dan upah maksimumnya itu 4.650.000. Dan untuk jabatan atau golongan jabatan atau status jabatan tertingginya itu ada di golongan jabatan 12, yaitu dengan statusnya itu sebagai C-level, yang di dalamnya itu biasanya ada CEO, CFO, dan CTO dengan upah minimumnya itu 10 juta dan upah maksimumnya 20 juta. Baik, jadi kesimpulan dari hasil yang telah kelompok kami teliti pada PT Sinar Perempuan Indonesia dalam penyusunan struktur dan skala upah, yaitu menggunakan metode ranking sederhana, yang dimana metode ini menitik beratkan perhitungan struktur dan skala upah sesuai kemampuan dan tingkat jabatannya. Jadi semakin berat tugas karyawan pada PT Sinar Perempuan Indonesia ini, maka akan semakin tinggi pula upah yang akan mereka terima. Baik, sekian penjelasan analisis dari analisis struktur dan skala upah dari PT Sinar Perempuan Indonesia yang telah kelompok kami teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.